Berat hati melepas sang cucu ke tangan Inara Rusli, perjuangan Ibunda Virgaun untuk mendapatkan hak asuh sang cucu nampaknya semakin gencar dilakukan. Bukan tanpa alasan, hal itu didasari oleh Eva Manurung lantaran Inara dianggap terlalu kasar dalam mendidik Starla beserta adik-adiknya. Maka dari itu, sejak dipanggilnya Eva Manurung sebagai saksi dari pihak Virgaun, dirinya pun turut memperlihatkan beberapa bukti dan berharap agar adanya pertimbangan dari majelis hakim untuk memutuskan perihal hak asuh anak. Mengaku terus dipersulit untuk bertemu dengan sang cucu, maka seperti inilah curhat Eva Manurung mengenai bentuk perjuangan dirinya yang terus berupaya demi mendapatkan hak asuh ketiga cucunya tersebut. Tapi kita sedang mengupayakan karena dari untuk anak kita ngerasa kita juga berhak, kita juga pantas karena cara mendidiknya yang perempuan menurut kami cukup keras untuk anak seusia masih kecil ya. Untuk anak masih kecil ada sesuatu yang terlalu keras seperti KDRT kepada anak. Kita terkait pemanggilan sebagai saksi, kemarin kita diminta keterangan dan bukti-bukti, ya kita hadir untuk hak asuh anak dan untuk keterangan yang berkaitan. Cuma kita berusaha aja sih nanti hasilnya apa, kalaupun nanti hasilnya anak di tangan dia juga setidaknya kita sudah berusaha gitu. Harapannya sih sebenarnya bukan itu ya, harapannya siapapun nanti yang mengasuh kita pengen yang adil gitu, artinya yang untuk yang terbaik dan untuk perkembangan anak juga harus bisa imbang, artinya waktu ketemu dedinya juga harus jangan dipersulit gitu, jangan dibatesin, terus ke neneknya juga supaya juga bisa berkomunikasi dengan baik atau video call atau apa mungkin bertemu, jangan dibatesin, jangan dipersulit lah. Selama ini ya dia memang tidak bilang tidak boleh ketemu. Dia nggak bilang gitu, tapi tindakannya, arahnya dipersulit, tidak boleh ketemu. Ya, anak juga nggak perlu disiksa ketika dia salah, kasih pengertian yang mendalam. Udah lebih canggih pengertian yang diberikan kepada anak-anak yang masih belum memahami bahaya atau apalah yang dia pegang, kan gitu. Bukan toyor sana toyor sini, tendang sana tendang sini, tunjuk sana tunjuk sini, begitu. Kasih pengertian. Ya, semua anak laki-laki di mana-mana kelihatannya nakal, tapi itu jauh aktif berarti, pintar berarti. Nah, bagaimana kita menyikapi anak-anak kan begitu? Jangan nggak mau makan lu, tanya dong. Coba kamu kenapa nggak mau makan sih nak? Coba mami lihat mulutnya. Ada sariawan nggak? Kenapa sakit perut kamu? Begitu dong. Lu pembantu 3 bulanan 70 juta, ya. Tapi lu ngurusin masih kayak begitu. Sini kasih gue biar gue yang ngurusin anak lu segitu. Kalau dia sah-sah aja sih, mungkin nggak pengen kelihatan salah ya. Setiap orang pasti ada membela diri gitu. Tapi baik lagi kan kita kan yang lihat langsung. Itu kita yang berada di situ, kita mendengar, kita melihat langsung. Apa yang kita omongin ya sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita lihat. Kayak emang nggak ada bukti di jejak media ya kan? Tapi dia menyaksikan sendiri gitu dengan mata kepalanya anaknya sendiri. Juga kan udah bisa ngomong, anaknya udah besar loh, tanya aja sama anaknya. Kalau untuk itu aku nggak bisa bahas di sini karena itu kan kebutuhan untuk pembuktian di pengadilan. Masih sama. Pastinya aku lebih mengutamakan hak asuh anak. Sejauh ini aku nggak pernah melakukan perbuatan melawan hukum. Saksi banyak, ada ART, terus kemudian juga apa yang aku lakukan untuk anak-anak juga semua masih dalam batas kewajaran seorang ibu mendidik anak-anak. Aku juga nggak mau ngebongkar kayak kenapa aku bisa mempertahankan hak asuh anak-anak. Salah satu pertimbangannya kan juga pasti karena ya ada satu dan lain hal. Terlepas dari adanya konflik yang terus mengeruh, di sisi lain Inara Rusli nampaknya kian happy menjalani hidup sebagai seorang single parent. Ya, hal itu bisa saja terjadi lantaran Inara yang kini tengah disibukkan oleh banyaknya pekerjaan seolah dibuat lupa oleh prahara yang tengah menerjang dirinya. Tak cukup sampai di situ, Inara yang saat ini semakin eksis di media sosial juga kerap mengundang ketertarikan sederet pria tampan yang terpesona dengan dirinya.
Tentu saja, adanya hal tersebut bisa saja membuat Inara Rusli semakin mudah untuk move on dari masalah yang tengah dihadapinya. Meski begitu, Inara yang nampaknya tengah fokus dengan karir, nyatanya tak ingin terburu-buru dalam mengambil sikap. Meski dirinya juga tidak menutup kemungkinan untuk membuka hati kepada pria yang nantinya memang benar-benar mencintainya. Kalau untuk jodoh aku serahkan ke Allah sih, aku nggak mau menargetkan untuk jodoh aku karena Allah yang lebih paham kebutuhan aku, ya bukan keinginan. Jadi aku serahkan urusan jodoh ke Allah aja. Kriteria pasti ada, cuman nggak mau ngoyo lah. Aku percayain ke Allah aja. Siapapun nanti yang datang dan membuat, ya Allah kan yang membuat balikan hati ya. Siapapun nanti sosok siapapun yang datang dan membuat hati aku luluh, ya aku yakin itu udah pilihan Allah sih. Ya karena menurut aku apapun terlepas dari bagaimana karakter orang yang aku temuin, udah jadi bagian dari didikan kami sebagai anak-anak, harus hormat sama orang yang lebih tua. Jodoh itu kan bukan perlombaan ya, perlombaan itu cuma ada di 17 Agustusan gitu. Jadi kalau hidup itu ya kita yang tahu, kita yang jalanin, jadi nggak perlu merasa tersaingi atau gimana. Masing-masing orang itu kan punya jalur hidupnya masing-masing. Ya, untuk komunikasi sih kalau sama pihak sana, terutama Virgon sendiri, aku udah baik-baik aja. Soal anak aja sih, sama misalkan dirinya lagi mau nemuin anak-anak, ajak anak jalan-jalan, ya udah aku mau kasihin aja. Selama masih di Jakarta, nggak perlu nginep-nginep gitu, aku masih kasih kok. Pengen cepat selesai supaya bisa fokus ke karir, ke bisnis, dan ke anak-anak juga pastinya.